Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Andriani Hanami Gantoro. Di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang 4 teori pers yang ada di Indonesia. Silakan disimak. Sebelum membahas tentang 4 teori pers, simak dulu penjelasan berikut. Apa yang dimaksud dengan pers? Media massa atau pers merupakan istilah yang sering digunakan sejak tahun 1920-an. Istilah ini digunakan untuk mengistilahkan suatu jenis media yang didesain khusus untuk masyarakat yang luas. Istilah pers juga sering diartikan sebagai koran atau majalah. Namun, secara umum, pers berarti segala usaha dari alat-alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti kebutuhan berita, informasi, dan hiburan. Pers memiliki peran penting dalam menopang sejarah bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan pers diposisikan oleh sebagian kalangan sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pada Hari Pers Nasional kemarin, pada tanggal 9 Februari 2020 di Kalimantan Selatan, Jokowi mengapresiasi peran pers sebagai pilar demokrasi keempat. Karena pers telah berhasil sukses menggiring jalannya demokrasi atau pemilihan umum yang diakui sebagai pilihan umum terumit di dunia. Pers memiliki tanggung jawab yang besar sebagai agen kebudayaan, serta pers memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk mengarahkan kemana bangsa ini akan melangkah dan pergi. Saatnya kita bahas teori pers. Apa saja teori pers itu? 4 teori pers menurut Siegbert, Peterson, dan Scrum dalam bukunya For the Theories of the Pers. Ada 4 macam teori pers, yaitu otoriter, liberal, komunis, dan memiliki tanggung jawab sosial. Apa itu teori otoriter? Teori pers yang pertama yaitu teori otoriter atau authoritarian theory. Teori ini merupakan teori pertama dalam pers. Menurut teori ini, pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Teori ini tumbuh pada abad ke-15 hingga ke-16 saat mesin cetak diciptakan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1454. Dan masa itu kebanyakan negara otoriter. Dalam teori ini, pers hanya sekedar apa yang disampaikan dari penguasa untuk diketahui oleh rakyat. Pers menjadi alat untuk menopang dan mempertahankan kekuasaan. Teori ini memiliki ciri sebagai berikut. Media selamanya harus tunduk kepada penguasa. Membenarnya berbagai bentuk penyensoran yang dinilai bisa mengancam kekuasaan. Wartawan tidak memiliki kebebasan penuh dalam mengekspresikan karya jurnalistiknya, terutama jika tidak seirama dengan keinginan penguasa. Apa yang dimaksud dengan teori liberal? Yang kedua yaitu teori pers bebas. Teori kedua ini sering disebut dengan teori liberal. Teori ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Namun, sebebas-bebasnya pers dalam negara yang menganut demokrasi liberal, pers tidak leluasa untuk memfitnah, menyiarkan tulisan cabul, atau menghasut. Teori ini muncul pada abad ke-17 dan 18 yang disebabkan berkembangnya kebebasan politik, agama, dan ekonomi kala itu. Ciri teori pers berdasarkan teori liberal yaitu publikasi bebas dari berbagai bentuk penyensoran, penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa melalui izin, tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi, dan wartawan punya otonomi profesional dalam organisasi. Pers dianggap memiliki peran penting serta dianggap sebagai kontrol pemerintah atau disebut pilar kekuasaan keempat.
Apa pengertian teori komunis? Teori yang ketiga yaitu ada teori komunis. Teori komunis mulai berkembang sejak abad ke-20 sebagai akibat dari sistem komunis Uni Soviet. Media massa pada teori ini berperan sebagai alat pemerintah atau partai dan bagian integral dari negara, dan media massa harus tunduk kembali kepada pemerintah. Pers komunis menuntut agar pers melakukan yang terbaik bagi pemerintah oleh partai politik apabila sebaliknya dianggap sebagai immoral. Pers dijadikan sebagai alat indoktrinisasi massa oleh partai. Ciri dari teori ini yaitu media berada di bawah pengendalian kelas pekerja. Media tidak dimiliki secara pribadi. Masyarakat berhak melakukan tindakan sensor dan tindakan hukum lainnya. Teori ini berakhir dengan bubarnya negara Uni Republik Sosialisasi Soviet pada tanggal 25 Desember 1991. Apa teori tanggung jawab sosial itu? Yang keempat yaitu ada teori pers bertanggung jawab kepada sosial. Pada teori ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat banyak atau sosial. Teori tanggung jawab berasumsi bahwa media massa, khususnya TV dan radio, merupakan frekuensi milik publik. Apabila media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang, maka sudah melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sistem pers di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Karena itu, kebebasan yang ditekankan pada ketentuan tersebut adalah tanggung jawab yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, dan berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan sebagai kontrol sosial. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali pada konten-konten selanjutnya. Terima kasih.